Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah pengembangan tematik pada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI semester 6 akan menjelaskan sedikit hal terkait bahan ajar interaktif tematik berbasis komputer. Silakan disimak penjelasannya berikut ini. A. Pengertian bahan ajar interaktif. Menurut National Center for Vocational Education Research (LTD) atau National Center for Competency Training, ada dua pengertian bahan ajar, yaitu A. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. B. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar interaktif menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia. Multimedia interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, yaitu audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentase. B. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi kelemahan dari metode pembelajaran klasik, seperti metode ceramah dan yang lain. Menurut Haig and Hyde, pembelajaran berbasis komputer akan memberikan pengalaman berbeda bagi setiap siswa. Secara individual, siswa akan berinteraksi langsung dengan komputer sehingga yang dialami oleh siswa yang satu berbeda dengan siswa lainnya. Menurut Trustman, komputer dimanfaatkan dengan dua macam penerapan, yaitu dalam bentuk Computer Assisted Instruction. Pembelajaran dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Instruction adalah merupakan perangkat lunak yang digunakan berfungsi untuk membantu guru dalam proses pembelajaran, seperti sebagai multimedia, alat bantu dalam presentasi maupun demonstrasi, atau sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, Computer Based Instruction. Pembelajaran berbasis komputer ini mempunyai manfaat yang lebih luas. Di samping itu, bisa dimanfaatkan sebagai fungsi Computer Based Instruction. Juga bisa dimanfaatkan sebagai sistem pembelajaran individu atau individual learning, sehingga Computer Based Instruction ini bisa memfasilitasi belajar kepada individu yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, pengembangan Computer Based Instruction harus mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar, prinsip-prinsip perencanaan sistem pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran individual atau individual learning. Bahan ajar interaktif berbasis komputer. Menurut Prastowo, pemakaian bahan ajar interaktif berbasis dalam proses pembelajaran meliputi 3 tujuan, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pemakaian bahan ajar interaktif berbasis komputer berdasarkan kognitif, psikomotorik, dan afektif dapat disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, apakah bahan ajar interaktif itu? Bahan ajar interaktif merupakan bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Kemudian yang kedua, arti penting bahan ajar interaktif bagi pembelajaran. Pemanfaatan komputer untuk program pembelajaran dapat dijalankan oleh peserta didik secara langsung
atau terkoneksi dengan komputer lain. Menurut Anderson, kemampuan komputer untuk secara cepat berinteraksi dengan individu, menyimpan dan memproses sejumlah besar informasi, serta bergabung dengan media lain untuk menampilkan serangkaian besar stimulasi audiovisual, menjadikan komputer sebagai media yang dominan dalam bidang pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu unsur-unsur penyusunan bahan ajar interaktif. Berdasarkan strukturnya, bahan ajar interaktif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu CD interaktif dan orang. Struktur bahan ajar yang berbentuk CD interaktif meliputi 6 komponen, yaitu judul, petunjuk, belajar, kompetensi atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, dan penilaian. Sedangkan struktur bahan ajar interaktif berbentuk orang meliputi 7 komponen, yaitu judul, petunjuk, belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Penerapan pembelajaran berbasis komputer. Seperti yang diketahui bahwa komputer merupakan media interaktif yang memiliki nilai lebih dalam memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Dengan menggunakan media komputer untuk menyampaikan materi ajar, maka semua modalitas belajar siswa akan terwakili mulai dari visual, auditori, dan kinestesis. Dalam penerapannya, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran memiliki 3 bentuk, yaitu pertama, literasi komputer, kedua, programming, ketiga, media pembelajaran. Sementara itu, untuk memperkenalkan komputer kepada siswa, ada 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu pertama, menyediakan laboratorium komputer, yaitu siswa dapat berkunjung ke laboratorium komputer sesuai mekanisme yang ditetapkan, di mana siswa berdasarkan jadwalnya bergantian mengunjungi lab komputer. Kedua, membentuk kelas komputer. Di sini disediakan perangkat komputer pada setiap kelas dan secara bergiliran siswa menggunakannya berdasarkan kebutuhan mereka. Ketiga, memfasilitasi setiap siswa dengan komputer. Jika sekolah mampu menyediakan perangkat komputer bagi setiap siswa, maka hal tersebut akan menjadi lebih baik dan merupakan keunggulan tersendiri. Selanjutnya D. Model pembelajaran berbasis komputer. Ada 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama, latihan. Melalui latihan dengan menggunakan komputer, penguatan modalitas belajar siswa akan didapatkan dan dipertahankan dalam waktu yang lama karena melalui pengalaman langsung. Kedua, tutorial. Program tutorial juga digunakan untuk memperkaya pembelajaran atau membantu siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran tertentu. Program tutorial juga digunakan sebagai ulasan pelajaran yang disajikan sebelumnya untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Yang ketiga, simulasi. Dengan media komputer, kondisi kehidupan nyata disajikan kepada siswa, menguraikan serangkaian keadaan yang saling berhubungan. Dan yang keempat, instruksi manajemen komputer. Media komputer menyediakan referensi silang dengan media yang lain untuk memperluas pelatihan dan digunakan sebagai alat bantu pengajaran untuk melakukan peningkatan fungsi administrasi seperti rekapitulasi data prestasi siswa, database buku, kegiatan administrasi sekolah seperti mencatat pembayaran, penerimaan, dan lain-lain. Kemudian bagian E, tujuan pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki orientasi masa depan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung. Dengan demikian, pembelajaran berbasis komputer memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kognitif.
mengajarkan konsep dan proses serta perhitungan yang rumit dapat dilakukan melalui media komputer. Kemudian yang kedua, tujuan afektif. Media komputer juga dapat membangkitkan perasaan serta sikap positif siswa. Kemudian yang ketiga, tujuan psikomotor, yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan dan simulasi sangat baik digunakan untuk menciptakan kondisi belajar siswa. Selanjutnya yaitu F. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar berbasis komputer. Adapun kelebihan pembelajaran berbasis komputer yang pertama, meningkatkan interaksi dalam arti lain. Media pembelajaran dapat merespon apa yang diinginkan siswa dan dibutuhkan siswa. Yang kedua, biaya yang efektif adalah biaya yang dikeluarkan bisa menjadi sedikit, misalnya pada model tutorial dalam penerbangan pesawat. Yang ketiga, motivasi siswa merasa tertarik dan media PBK ini sangat menyenangkan sehingga siswa menjadi ingin belajar. Keempat, umpan balik. Kemampuan dalam merespon tanggapan dari siswa jauh lebih cepat sehingga umpan balik diterima lebih baik. Kelima, kemudahan dalam penyimpanan data. Keenam, keutuhan pelajaran. Waktu dan tempat yang digunakan pun tetap karena jika disajikan dalam model video, maka videonya tidak akan berkurang dan tidak terjadi kendati apapun walaupun diakses dalam waktu atau tempat yang berbeda. Kemudian, kelemahan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, butuh hardware khusus dan mahal. Hal ini terjadi karena kendala dibutuhkan PC atau laptop, internet, listrik yang memadai. Kedua, sulit mengulang topik. Hal ini sangat sulit jika media pembelajaran diterapkan secara tahap demi tahap. Yang ketiga, bergantung pada kemampuan visual. Media pembelajaran harus menggunakan visual atau tampilan dalam pembelajaran karena segala materi pembelajaran ditampilkan di layar. Kemudian yang keempat yaitu disajikan secara tidak real. Yang kelima, butuh kemampuan tambahan untuk mengembangkannya. Dan yang keenam yaitu butuh waktu pengembangan yang cukup lama, walaupun menggunakan bahasa pemrograman atau fitur-fitur tambahan dapat mempercepat. Itulah tadi beberapa materi mengenai bahan ajar interaktif tematik berbasis komputer. Semoga teman-teman sekalian menyimaknya dengan baik ya. Assalamualaikum teman-teman.